Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Pradip Tali dengan NIM 230919646. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Keamanan Informasi. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, Kali Linux DVWA untuk SQL injection pada difficulty low, medium, dan high. Kemudian JavaScript untuk difficulty yang low. Dan yang terakhir, file upload untuk difficulty yang low. Di sini saya fokusnya pada materi SQL injection yang mana saya akan menambahkan Pico CTF solvingnya. Kemudian kita lanjut pada Kali Linux-nya. Di sini kita ubah dulu security-nya menjadi low. Oke. Kemudian SQL injection. Command paling dasar dari SQL injection itu 1 or 1 sama dengan 1. Baru tutup. Di sini yang pada awal ini bisa kita bebas kita ganti. Jadi tes, coba. Ya tetap berhasil. Kemudian kita lanjut pada definisinya. Apa itu SQL injection? SQL injection ini adalah teknik peretasan yang memanfaatkan celah keamanan informasi pada lapisan SQL. Yang tujuannya untuk memanipulasi database. Celah keamanan ini biasanya terjadi karena input data yang tidak difilter dengan benar saat pembuatan aplikasi. Akibatnya, hacker bisa menyisipkan kode berbahaya ke dalam database. Tadi contohnya yang ini tadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh kode sisipan yang berbahaya yang memungkinkan hacker ini masuk meretas database tadi. Kemudian kita lanjut pada DVWA security medium SQL injection. Nah, pada difficulty yang medium ini dia inputannya sudah ada pilihannya begini, tidak bisa kita input biasa lagi. Nah, bagaimana cara kita coba hackingnya? Di sini kita masuk pada sini, kita inspect. Nah, di sini kita dapat melihat kodenya, ada value-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, pada value 1 ini, kalau kita misalnya kita ganti 5, meskipun di sini masih 1, namun saat kita submit, nah dia ID 5 yang malah submit, meskipun ininya masih 1. Nah, di sini bisa kita sisipkan kode SQLi tadi. Ini kita jadi or 1 sama dengan 1. Kemudian kita submit. Nah, di sini berhasil. Kemudian kita lanjut pada yang difficulty high, security high. Nah, pada difficulty high ini, dia itu disuruh masuk ke bagian ini. Nah, di sini baru ada command SQL injection-nya. Misalnya, 1 or 1 sama dengan 1. Saat kita coba seperti ini, dia akan error. Namun, pada kodenya ini, jika kita tambahkan seperti ini, 1 or 1 sama dengan 1, kita tambah sebuah tagar di belakangnya, maka dia akan berhasil. Nah, seperti ini. Saat ditambah tagar di ujungnya, dia akan berhasil. Oke, untuk SQL injection sudah selesai. Kita lanjutkan pada Pico CTF-nya. Sini saya akan mengerjakan soal bernama More SQLi. Sini ini soal untuk SQL injection. Kita coba launch. Ini kasih tadi. Kemudian kita run. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini login ya. Coba kita melakukan login biasa dulu. 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. Kemudian login. Nah, di sini dapat dilihat ada SQL query-nya. Maka kita dapat melakukan sebuah SQL injection. Back di sini kita ubah bagian password-nya menjadi teks supaya bisa dilihat. Di sini saya akan melakukan SQL injection dengan or 1 sama dengan 1. Nah, dia berhasil masuk ke bagian welcome PHP. Nah, di bagian ini dia itu
kita coba input ini supaya apakah berpengaruh, dan dia tidak berpengaruh karena kalau kita lihat di bagian sini, bagian hint VivoChatF, dia ini adalah sebuah SQL elite. Kemudian kita lihat pada SQL elite, dia itu namanya SQL elite master. Komennya adalah seperti ini. Misalnya tes union union select. Misalnya kalau di sini kan kita tidak tahu tabel apa yang kita butuhkan. Nah, di situ kita bisa memasukkan seperti ini kolomnya. Misalnya kita ambil name, type, dan SQL. Maka nanti begini, name, type. Name, type, SQL, from-nya itu dari SQL Lite ini, yaitu SQL Lite Master. SQL Lite Master, klik 2, strip, kemudian search, nanti ada hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian dia akan memberi sebuah hint, yaitu dari more tables, yaitu flag-nya terdapat di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke 1, union select, flag, kemudian lanjut 1. Di sini penggunaan 1 ini untuk mengisi sebuah tabel kosongnya itu. Jadi misalnya kolomnya kan saya tidak tahu lanjutannya, jadi saya inputnya random saja. From more table. Strip. Nggak usah ditutup, harusnya bisa. Nah, di sini dapat dilihat bahwa flag-nya sudah kita dapatkan. Baik, untuk materi SQL injection sudah berhasil. Kemudian kita lanjut pada yang JavaScript Low. Kita lihat penjelasannya apa itu JavaScript attack. Serangan JavaScript terdiri dari serangkaian sisi client side yang dimungkinkan melalui penyalahgunaan JavaScript yang digunakan oleh aplikasi di sisi klien. Sebagian besar waktu, pengembang menerapkan kode JavaScript tertentu untuk mencapai tingkat keamanan tertentu di sisi klien. Namun, seorang penyerang dapat dengan mudah melewati pembatasan ini dan melakukan tindakan berbahaya terhadap aplikasi tersebut. Kita lanjut pada kali Linux-nya. Di sini pertama kita ubah yang low dulu, karena kita fokusnya pada difficulty low saja. Di sini kita buka JavaScript. Nah, di sini kita dapat melihat submit the word success to win. Di sini kita coba sukses. Apakah dia bisa? Dia tidak bisa, invalid token. Kemudian kita lihat pada view source-nya. Nah, ternyata pada view source ini dilihat bahwa token value-nya ini dia diubah menjadi sebuah root 13. Kemudian dia diubah lagi menjadi D5, sebuah bahasa enkripsi. Nah, pada bagian ini kita dapat melakukan inspect dulu. Misalnya di sini. Inspect. Nah, di sini kan ada hidden. Ada yang hidden nih. Coba misalnya kita ganti dengan teks, apa yang terjadi? Nah, ternyata di sini ada sebuah kolom inputan lagi. Dan ternyata bagian yang ini adalah sebuah bahasa enkripsi, yaitu dari yaitu dari root 13, kemudian diubah menjadi MD5 lagi. Nah, karena di sini tulisannya itu sukses. Nah, berarti di sini seharusnya adalah sukses. Namun, bagian sini itu berarti adalah sebuah bahasa enkripsi root 13 dan MD5 dari kata sukses. Nah, di sini saya akan membuka sebuah website untuk melakukan enkripsi sebuah bahasanya. Yaitu kan pertama kan root 13, kita masukkan root 13. Kemudian
MD5. Nah, di sini kita masukkan press-nya, sebuah kalimat sukses. Nah, di sini kita dapat inputannya, output. Nah, kita copy, kemudian lanjut pada kali Linux-nya. Di sini saya ubah menjadi bahasanya yang tadi, sukses dari root 13 dan MD5 ini. Kemudian kita submit. Nah, di sini berhasil. Kemudian untuk yang JavaScript ini sudah selesai. Kemudian saya lanjut pada materi terakhir, yaitu file upload. Nah, di sini saya akan mengerjakannya di DVWA kali Linux dengan security low. Bagaimana caranya? Jadi untuk file upload ini, dia itu sebuah kerentanan di aplikasi web yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah file tanpa adanya validasi dan filtering yang memadai. Jadi hal ini dapat memungkinkan sebuah penyerang atau hacker untuk mengunggah file berbahaya seperti script, shellcode, atau malware ke server aplikasi web yang rentan. Dan melakukan serangan seperti injeksi, serangan cross-script site, dan pelanggaran data sensitif. Di sini saya akan memberi contohnya pada DVWA. Bagaimana caranya? Di sini kan kita bisa ngupload file nih. Nah, di sini karena dia masih belum terfilter di view source-nya, dia masih menerima semua jenis file, tidak ada file yang tidak diterimanya. Nah, di sini saya akan melakukan membentuk sebuah file PHP dengan Sublime Text. Di sini saya memasukkan namanya file upload .php. Nah, di sini kita akan memasukkan JavaScript-nya, yaitu tanda tanya PHP sistem cmd. Saya lupa sedikit untuk bagian ini, bagian file upload. Ini dia. Kita masukkan query ini. Cepat, yaitu PHP system request cmd. Di sini kita mengambil akses komennya ini atau terminal. Nah, kemudian kita save. Di sini kita akan kita simpan. Udah ada file outputnya, jadi tidak perlu lagi. Kemudian kita save, kemudian kita tutup. Lanjut pada DVWA-nya. Nah, di sini kita akan upload file yang tadi itu, file upload PHP. Kemudian kita upload. Nah, karena ada tulisan seperti ini, yang merah ini, di sini kita copy. Kemudian bagian ininya, halaman ini, kita edit, Ctrl V, jadi seperti ini. Nah, di sini kan nggak bisa. Kita jadi tanda tanya cmd sama dengan ls. Salah. Sepertinya salah query bagian halamannya. Kalau PHP tanda tanya cmdls harusnya benar. Apa salah ya bagian ininya? Sebentar ya. Saya lihat dulu bagian ininya. Harusnya benar sih. Coba yang low PHP. Sama juga. Oh, karena difficulty-nya ya. Bentar. Udah kok. File upload di sini. Misalnya tadi saya upload, kemudian gini.
Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita berhasil memasuki bagian ininya. Itu sini kita sudah mengambil alih akses CMD-nya. Untuk itu, bagian ini, bagian file upload yang DVWA security law sudah berhasil. Nah, itu saja untuk ketiga materinya. Yang pertama yaitu SQL injection yang saya fokuskan, kemudian JavaScript dan file upload. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.